Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sylvia Mora Madrim dengan nomor induk mahasiswa 21.146 kelas B. Di sini saya akan mengolah data menggunakan model LG, SS, dan Carlson dengan data yang saya ambil dari PDB Provinsi Bali dan PDB Indonesia atas dasar harga konstan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Yang pertama, untuk mengetahui distribusi PDB Bali yaitu sama dengan ini dibagi ini kunci sama ini dibagi ini kunci sama dengan ini dibagi ini dan 21 dibagi ini sama dengan ini dibagi ini evaluasi. Lalu tarik untuk yang PDB nasional sama ini dibagi ini, lalu kunci ini dibagi ini sih. Kunci ini bagi ini. Lalu tarik untuk yang analisis LG rumusnya ini dibagi PD awal tarik respon sama bagi tahun 2020 kan sama dibagi ini kuncinya itu FN lalu F4 2021 ini dibagi ini ini dibagi ini lalu tarik untuk mengetahui analisis yang ini tuh average tarik tutup kurung kunci bentar lalu tinggal ditarik. Untuk keterangan, jika nilai koefisiensi LQ lebih dari 1, itu artinya sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan sangat prospek jika dikembangkan untuk menekan perekonomian daerah. Jika nilai koefisiensi LQ kurang dari 1, menunjukkan sektor tersebut bukan sektor unggulan dan mengindikasikan bahwa sektor tersebut belum melakukan impor. Lalu, jika nilai koefisiensi LQ sama dengan 1, sektor tersebut bukan sektor unggulan karena produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja. Berarti punya saya ini yang A lebih dari 1 berarti basis. Lalu ini non basis.
Lalu ini basis, non basis, dan non basis juga. Tarik non basis semuanya. Berarti dari perhitungan satu basis yaitu sektor hanya A. Lalu ini yang non basis itu selain sektor A. Iya kan ya. Lalu untuk yang SS, selanjutnya yang model SS. Ini aku kecil dulu. Nah, untuk yang untuk mencari reach yaitu sama dengan buka kurung dikurangi ini tutup kurung dibagi C3. Lalu kita kurung. Lalu tarik. Untuk yang rin sama dengan buka kurung ini dikurangi ini dibagi C ini. Lalu kunci. Lalu tinggal tarik ini buka kurung Rn itu D2 ini dikurangi ini tutup kurung dibagi ini ini. Ini di copy saja, tarik dulu, ini tarik, oh salah, astagfirullahaladzim, copy, tarik, pilih yang value, sudah. Nah, untuk mencari yang nasional NIC yaitu sama dengan ini dikali Rn. Lalu tinggal tarik ke bawah, sudah. Untuk mencari sama C3 dikali mana banyak? Dikali buka kurung ini kurangi ini tutup kurung lalu tarik ke bawah. Terus yang ini 9 C3 ini tahun 2018 dikali buka kurung ini dikurangi ini tutup kurung lalu kunci. Kita tarik ke bawah. Yang ini sama dengan tinggal ini tambah ini tambah CIC udah, lalu kunci, tarik. Nah, untuk keterangannya pada kolom IC menunjukkan nilai positif semua, maka dapat dikatakan bahwa semua sektor tersebut mengalami pertumbuhan secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional. Pada kolom EIC, semua sektor bernilai negatif. Kita cek. Semua sektor bernilai negatif, berarti sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan sektor nasional.
Lalu untuk sektor yang pada kolom CIJ, semua sektor bernilai negatif. Kita cek semua sektor bernilai negatif, yang berarti sektor tidak memiliki keunggulan komparatif atau tidak memiliki daya saing dibandingkan dengan wilayah lain secara nasional. Dan untuk kolom CIC atau kolom model SS ini menunjukkan bahwa eh, ada beberapa sektor yang bernilai negatif, yang berarti sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor mundur. Sektor tersebut adalah B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, dan selanjutnya. Nah, ini untuk yang model SS. Lalu untuk yang model Klassen. Dengan ini, buka kurung, ini kurangi ini, tutup kurung dibagi ini. Lalu kunci enter. Ini sama, buka kurung tahun 2020 kurangi tahun 2019, tutup kurung dibagi tahun 2019, kunci enter. Tahun 2021 sama, buka kurung ini dikurangi tahun 2020, tutup kurung dibagi tahun 2020, kunci enter. Untuk yang tahun 2022 sama, buka kurung ini kurangi ini, tutup kurung dibagi tahun 2020. Lalu tinggal tarik ke bawah. Nah, ini zoom dari atas ke bawah, tarik enter. Sini sama, zoom dari atas ke bawah, tarik, tutup kurung enter, sama, zoom dari atas ke bawah, tarik enter. Ini pun sama, zoom dari ke bawah, enter. Lalu untuk yang rata-rata pertumbuhan PDRB, ini sama dengan ini, tarik, tutup kurung, lalu dikunci, enter, lalu tinggal tarik ke bawah. Lalu ini zoom dari atas ke bawah, enter. Untuk mencari distribusi PDRB, itu ini dibagi zoom ini, kunci enter. Lalu tinggal tarik ke bawah. Nah, tahun 2020 sama. Ini dibagi ini, kunci enter, lalu tariknya nanti saja biar langsung. Enter. Tahun 2022 ini dibagi ini, kunci enter, lalu tinggal tarik ke bawah. Terus rata-rata distribusi rumusnya ini kunci enter, lalu tarik ke bawah. Sudah. Nah, untuk mencari laju pertumbuhan PDB nasional, rumusnya sama seperti tadi. Buka kurung, ini dikurangi tahun 2018, tutup kurung dibagi tahun 2018, lalu kunci enter. Tahun 2020 sama, ini
Kurangnya tahun 2019, tutup kurung dibagi tahun 2019, kunci enter, tahun 2021 dikurangi tahun 2020, tutup kurung dibagi tahun 2020, lalu kunci enter, tutup kurung ini kurang ini dibagi ini. Lalu tarik ke bawah. Nah, sini zoom tutup kurung, tarik dari atas ke bawah, enter, sama ke bawah, enter, ini zoom dari atas ke bawah. Nah, untuk yang rata-rata pertumbuhan rumusnya klik average, lalu ini tarik kunci. Nah, tinggal ditarik. Lalu ini zoom dari ke bawah. Nah, untuk yang distribusi sama tahun 2019 dibagi ini kunci enter. Tahun 2020 sama ini dibagi ini kunci enter. Tahun 2021 ini bagi ini kunci. Tahun 2020 ini, lalu kita tarik ke bawah. Untuk yang rata-rata distribusi sini, terus tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk yang sektor bawah ini kita ini apa? PDRB Bali. Oke. Sama dengan ini. Lalu tinggal ditarik ke bawah. Ya, terus yang ini sama. Belum tah. Udah deh. Tinggal ditarik. Tarik ke bawah. Lalu ini ya laju pertumbuhan nasional. Ini. Lalu tarik ke bawah. Udah. Sini sama. Untuk yang laju rata-rata distribusi. Nah, sudah. Lalu di sini ada keterangan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 yaitu merupakan rata-rata pertumbuhan PDRB lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan PDB nasional atau sama dengan. Untuk yang sektor kuadran 2 itu merupakan rata-rata pertumbuhan PDRB itu lebih kecil daripada PDRB rata-rata pertumbuhan PDB nasional
Dan rata-rata distribusi PDRB lebih kecil daripada rata-rata distribusi PDB. Untuk yang kuadran 3, itu rata-rata pertumbuhan PDRB lebih besar atau sama dengan dari PDB nasional. Dan rata-rata distribusi PDRB itu lebih kecil daripada rata-rata distribusi PDB. Lalu untuk yang kuadran keempat, rata-rata pertumbuhan dari PDRB lebih besar dan rata-rata distribusi PDRB lebih kecil dari rata-rata PDB nasional. Lalu kita cek nomor 1 ini. Ya, nomor 1, rata-rata pertumbuhan Provinsi Bali itu lebih kecil dibanding rata-rata pertumbuhan Indonesia. Lalu yang distribusi, rata-rata pertumbuhan distribusi PDB lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan PDB. Berarti ini masuk ke yang kuadran 2. Kuadran 2. Ini keterangannya sektor maju tapi tertekan. Lalu yang kedua kita cek, ini lebih kecil, PDRB ini lebih kecil, lalu yang ini lebih besar. Ini masuk ke lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. PDE ini lebih besar, ini masuk ke kuadran berapa? Rata-rata pertumbuhan PDRB lebih kecil, lebih kecil. Terus ini juga lebih kecil. Kuadran 4. Kuadran 4. Yang artinya sektor relatif tertinggal. Untuk yang nomor 3, sama, ini sektor keempat, tinggal tarik. Ini tarik. Lalu yang keempat, lebih kecil sama, kuadran 4. Tarik. Ini tarik. Seret. Lalu untuk yang kelima, lebih kecil sama, ini kuadran 4 juga. Aduh. Tarik. Tarik. Lalu yang keenam, sama kuadran 4 juga, tarik kuadran 7. Yang nomor 7 bisa tuh 7 lebih kecil sama kuadran 4, tarik sini, tarik. Terus yang ke 8 lebih kecil juga, tarik. Ini tarik. Lalu yang ke-9, penyediaan akomodasi dan makan minum. Untuk yang rata-rata pertumbuhan itu sama. Lalu rata-rata distribusi itu lebih kecil. Masuk ke kuadran 3. Kuadran 3. Yang artinya kok nggak bisa tuh? Kuadran 3. Yang artinya sektor potensial atau masih dapat berkembang besar.
Lalu yang ke ini ke sini. Lalu yang ke-10. Yang ke-10 lebih kecil kuadran 4 tinggal copy ini sama, copy juga. Lalu untuk yang ke-11 lebih kecil kuadran 4 juga, tarik, ini tarik. Lalu yang ke-12 rata-rata distribusinya sama, ini lebih kecil. Masuk ke kuadran 2, copy, terus ini paste, ini sektor, maju tapi tertekan. Nah, lalu yang ke 13 ya. Ya, 13 lebih kecil. Masuk ke kuadran 4, copy. Lalu copy. Oke. Lalu nomor 14 lebih kecil sama, tinggal tarik, ini tarik. Lalu yang ke-15 lebih kecil, tapi untuk yang rata-rata distribusi sama, kuadran 2, copy saja, copy, sektor, maju tapi terus depan. Lalu yang ke-16 ini sama, mau tarik ke kuadran 2, tarik kuadran 2, ini juga sama, nomor 17. Nah, sudah. Mari kita cek. Kuadran 2 itu lebih kecil, lalu ininya sama. Salah poin yang nomor 1. Nomor 1 itu ini lebih kecil, tapi ini lebih besar. Lebih besar atau sama dengan? Benar kok. Iya benar. Nah, sudah. Sudah. Nah. Sekian dari hasil dari metode Elki, lalu SS, dan klien saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.